Yo, selamat datang di Freaks Channel. Kali ini Mimin akan kembali membahas manga Sumasen Valkyrie yang menariknya. Pada bulan ini, manga SNV rilis 1,5 chapter, yaitu chapter 61.2 dan 62. Oke, langsung saja. Pertama, seperti biasa, pada chapter sebelumnya kita ditunjukkan kalau Adamas yang kita semua tahu dirinya ini telah mati dibunuh oleh adiknya sendiri, Poseidon, ternyata masih hidup karena bantuan dari Beelzebub atas perintah dari sang kakak tertua Hades. Saat ini Adamas sendiri memiliki tubuh cyborg dan sejauh ini masih belum diketahui apakah Adamas akan memiliki peran sendiri dalam cerita atau dirinya ini hanyalah tokoh support saja untuk menguatkan karakter Hades sebagai kakak yang sangat menyayangi adik-adiknya. Lalu pada chapter ini juga kita diperlihatkan pertarungan lanjutan antara Qin Shi Huang melawan Hades. Di awal-awal Qin Shi Huang kembali mengungguli Hades dengan memberinya luka yang cukup parah pada lengannya. Sampai akhirnya di akhir chapter, Hades pun melakukan gerakan yang tak diduga, di mana Hades menusuk dirinya sendiri dengan tombaknya dan langsung berpose di hadapan Qin Shi Huang. Nah, masuk pada chapter terbaru, melanjutkan dari chapter sebelumnya. Setelah Hades menusuk dirinya tersebut, tubuh Hades pun kini bersimbah darah. Di sisi lain, Qin yang juga merasakan rasa sakit yang diterima Hades masih dibuat terkejut dengan tindakan Hades sebelumnya. Tapi tak memberi waktu bagi Qin untuk bernafas, dengan kondisi yang bermandikan darah, Hades pun langsung menyerang Qin. Di sini seperti biasa, Qin Shi Huang melemparkan jurus andalannya, yaitu bola udara maksudnya menyerang bintang atau titik lemah yang ada pada tubuh Hades. Dan yap, bola udara tersebut pun berhasil tepat mengenai bintangnya. Namun kali ini menariknya diperlihatkan kalau bola udara tersebut mengenai darah Hades terlebih dahulu. Dan tiba-tiba saja dari sudut pandang Qin, bintang yang ada di tubuh Hades berpindah. Yang alhasil, di sini serangan Qin Shi Huang pun gagal. Sementara di sisi lain, serangan Hades tak terhentikan dan langsung menebas Qin. Beruntungnya Qin Shi Huang masih bisa menghindar. Lalu berikutnya Hades pun berkata pada Qin kalau sekarang dirinya sudah menemukan cara untuk membelokkan bola udara milik Qin tersebut. Dan meskipun Hades tak bisa melihat bola udaranya, Hades masih bisa memperkirakan kapan serangan bola udara Qin sampai padanya, melihat dari gerakan Qin Shi Huang ketika menyerang. Dan tidak hanya itu, jika kita lihat pada gambar pun, ketika merasakan bola udara Qin mengenai darahnya, selain posisi bintangnya yang tiba-tiba berubah, kuda-kuda Hades pun juga ikut berubah. Yang artinya, di sini Hades bukan semata-mata memindahkan bintangnya saja, melainkan merubah kuda-kudanya juga sehingga titik tumpu kekuatan yang ada pada tubuh Hades dan serangannya pun berubah. Lalu masih terkait dengan hal tersebut, di sisi lain kita juga dijelaskan lebih lanjut dari sudut pandang para dewa Yunani. Menurut Hermes, sebenarnya kunci mengapa Hades bisa menahan serangan udara Qin Shi Huang adalah karena darah Hades sendiri. Darah Hadeslah yang menjadi faktor utama mengapa serangan Qin kini menjadi tidak mempan. Menurut Zeus, darah Hades ini dikenal sebagai ikor Pluto. Ikor sendiri memiliki arti darah dewa, sedangkan Pluto diambil dari bahasa Yunani Pluton yang memiliki arti dia yang kaya atau the wealthy one. Nah, The Wealthy One sendiri merupakan salah satu aspek dari Dewa Hades yang mencerminkan kekuasaannya sebagai penguasa dunia bawah, termasuk kekayaan yang ada di dalamnya, seperti mineral, kristal, dan lain-lain. Lalu terkait dengan ikor Pluto sendiri, tak lama kemudian darah Hades pun diserap oleh senjata tombaknya dan berubah bentuk. Yang jika kita lihat di sini, darah Hades seperti mengeras dan menjadi semacam kristal yang kini menjadi mata tombaknya. Nama tombak Hades pun juga ikut berganti, yang asalnya adalah Biden, sekarang menjadi ikor Desmos atau tombak 4 darah takdir. Menurut Zeus, senjata suci apapun yang diselimuti oleh darah Hades akan menjadi jauh lebih kuat. Namun tentu selalu ada harga yang harus dibayar sebagai ganti dari kekuatan yang besar. Yaitu masih menurut Zeus, kemampuan ikor Pluto tersebut akan menguras daya hidup Hades sendiri yang akan berujung pada kematiannya jika Hades sampai kehabisan energinya. Oke, berikutnya lanjut cerita setelah perubahan tersebut selesai. Di sisi lain, Qin Shi Huang langsung merasakan kalau serangan Hades kini akan menjadi sangat berbahaya. Dan benar saja, tak pakai lama, Hades pun langsung menyerang dengan kecepatan tinggi. Qin Shi Huang sempat sedikit terkejut, tapi kemudian ia pun berniat menahan serangan tersebut dan mengeluarkan pertahanan ilahi milik Volun Alvitar. Tapi sayang, bahkan tak ada perlawanan sedikit pun, serangan Hades kali ini langsung menembus pertahanan Qin, sekaligus menghancurkan jari dan juga bahunya. Yap, akibat serangan tersebut bagian lengan kiri Qin Shi Huang terluka sangat parah.
mungkin Qin Shi Huang tak akan bisa menggunakan lengan kirinya lagi untuk sisa pertarungan yang ada. Karena di sini Qin kehilangan 2 jarinya dan bahunya pun terluka cukup parah. Di sisi lain, melihat Qin yang terluka seperti itu, kubu manusia pun dibuat cemas. Lalu berikutnya, setelah dalam chapter-chapter sebelumnya selalu Qin yang flexing di akhir chapter pada Hades, kali ini giliran Hades lah yang menutup chapter dengan flexing pada Qin Shi Huang. Nah oke, masuk pada chapter 62. Chapter kali ini berjudul Kakak Para Dewa. Panel pertama dibuka dengan menyorot pada Ares. Di sini Ares bermonolog tentang Hades, di mana dirinya berkata kalau Hades merupakan dewa yang sangat hebat dan sebagai raja dunia bawah, Hades juga sangat disegani. Tapi di atas semua itu, di mata para dewa Yunani, Hades merupakan dewa yang paling bisa dipercaya. Dan alasan mengapa Hades bisa mendapatkan gelar tersebut ketika terjadi peperangan Gigantomachia dahulu. Jadi seperti yang kalian tahu, dahulu di dalam semesta Sumatsu no Valkyrie pernah ada yang namanya turnamen pertarungan Titanomachia, sebuah turnamen untuk memutuskan siapa yang terkuat di seluruh kosmos antara kubu dewa dan kubu Titan. Tak diketahui apakah turnamen ini juga diikuti oleh dewa-dewi dari mitologi lain atau tidak, tapi yang pasti hasil dari pertarungan ini Zeus memenangkan turnamen setelah berhasil membunuh ayahnya sendiri, Kronos. Dan sejak saat itu Zeus pun diakui kedaulatannya dan dianggap sebagai pemimpin para dewa, khususnya oleh dewa-dewi Yunani. Tapi terkait dengan hal itu ada satu dewi yang tidak bisa menerima hasil keputusan tersebut, yaitu Gaia, yang mana di dalam manga SNV ini Gaia diceritakan sebagai seorang dewi primordial pemimpin ras terkuat di langit, yaitu ras Giant. Dan dengan hal tersebut pula Gaia pun memulai perang besar dengan para dewa Yunani yang dikenal sebagai Perang Gigantomachia. Yang menariknya di sini, dalam siluet perang tersebut terlihat kalau wajah Adamas dicoret. Jujur saja Mimin tak memiliki pendapat terkait dengan hal tersebut. Apakah ini hanya karena Adamas memang tidak ada dalam mitologi aslinya sehingga dicoret atau karena ada alasan lain? Terlepas dari itu, berikutnya kita pun diperlihatkan dewa-dewa Yunani seperti Hermes, Ares, dan 4 saudara Yunani, khususnya Zeus yang masih muda, sedang berkumpul untuk mendiskusikan perang yang mengancam kedudukan mereka sebagai dewa tersebut. Di sana Zeus sebagai pemimpin para dewa mendengar laporan-laporan dari Ares yang bertarung di garis depan. Ares berkata kalau para Giant ini sangat kuat dan tak bisa dihentikan. Hanya masalah waktu saja hingga mereka sampai ke Olympus. Tidak hanya itu, Hermes pun juga memberikan laporan yang sama buruknya, kalau pasukan Olympus tak bisa menghentikan para Giant. Mendengar hal tersebut, Adamas sempat berusaha untuk memprovokasi Zeus. Namun reaksi Zeus mengecewakannya. Karena alih-alih takut atau panik, di sini Zeus justru semakin menggila dan bersemangat untuk menghancurkan para Giant yang sedang menuju ke tempatnya itu dengan tangannya sendiri. Dan setelah keputusan Zeus tersebut, diskusi pun bubar. Tapi di sini, ketika Hades meninggalkan ruang diskusi, ada satu bawahannya yang melaporkan kalau penjara Tartarus yang ada di dunia bawah berhasil dijebol oleh para Giant. Dan sesuatu yang terkurung di dalam Tartarus sendiri adalah ras Titan yang dahulu merupakan pengikut Kronos. Sedikit informasi, dalam mitologi Yunani, ras Titan dan Giant ini adalah ras yang berbeda, tetapi masih satu rumpun, sama-sama keturunan Gaia. Jika ditanya ras mana yang paling kuat, jelas ras Titan lah yang lebih kuat, jika berdasarkan mitologi aslinya. Tapi terlepas dari itu, kembali ke cerita, setelah Hades mendengar kabar tersebut, Hades pun menyadari kalau saat ini kedudukan dan eksistensi mereka sebagai dewa sedang ada di ambang kemusnahan. Karena saat ini tempat tinggal dan tahta mereka di Olympus diserang dari 2 arah sekaligus oleh musuh mereka yang paling kuat, yaitu dari atas ada ras Giant dan dari dunia bawah ada ras Titan. Mendengar informasi tersebut, Hades pun hanya pergi dengan tenang tanpa berkata sepatah kata pun dan berniat menghabisi para Titan seorang diri. Meskipun di sini Poseidon sempat bertanya apa yang terjadi pada Hades, namun Hades hanya menjawab kalau tidak ada apa-apa dan tidak akan terjadi apa-apa. Berikutnya singkat cerita, perang Gigantomachia pun mencapai puncaknya. Para ras Giant yang ada di atas sukses sampai di Olympus, dan di sini Zeus, Adamas, Poseidon juga dewa-dewa Yunani lainlah yang memerangi mereka. Sampai akhirnya Zeus dan dewa-dewa lainnya pun berhasil memenangkan perang yang ada di sisi atas. Tapi di sisi lain, para dewa-dewa yang ada di sisi atas ini juga sebenarnya tidak mengetahui kalau dari sisi bawah pun mereka sedang diserang. Karena sebelumnya Hades tidak memberitahu siapapun tentang ras Titan yang berhasil keluar dari Tartarus. Sementara itu, menyadari kalau Hades tidak ada bersama mereka di sisi atas, Poseidon pun menanyakan keberadaan kakaknya itu pada bawahan Hades. Lalu kemudian si bawahan pun memberitahu Poseidon kalau Hades pergi sendiri ke Tartarus untuk menghabisi para Titan yang berniat menyerang mereka.
Mendengar hal itu, Poseidon pun langsung pergi ke dunia bawah. Tapi kemudian sesampainya di sana, sejauh mata memandang, Poseidon hanya melihat gunungan mayat para Titan. Dengan kata lain, di sini Hades berhasil menghabisi mereka semua. Sampai akhirnya tak lama kemudian, Poseidon pun berhasil menemukan Hades. Meskipun di sini Hades benar-benar menghabisi semua Titan seorang diri, tapi bukan berarti Hades membantai mereka semua secara sepihak. Saat ini Hades terlihat kelelahan dan penuh dengan luka-luka. Bahkan jika kalian perhatikan, Hades juga sampai mengeluarkan tombak ikor Desmosnya, yang berarti pertarungan dengan para Titan ini bukanlah hal yang mudah. Di sisi lain, melihat Hades yang sudah babak belur seperti itu, Poseidon pun memprotes tindakan Hades yang dengan gegabahnya menyerang Titan seorang diri tersebut. Namun seperti biasa, di sini Hades hanya beralasan kalau semua hal itu ia lakukan demi adik-adiknya. Dan Hades pun juga bersumpah sebagai kakak tertua, dirinya tidak akan pernah kalah dari siapapun. Mendengar hal itu, Poseidon yang seperti kita tahu sangat dingin dan antisosial pun respek pada Hades. Dan untuk pertama kalinya, Poseidon memanggil Hades dengan sebutan kakak. Di sisi lain, tentu saja Hades sangat senang mendengar hal tersebut dari Poseidon. Ya, intinya di sini terjadi bro momen yang cukup menarik antara Hades dan Poseidon yang terkenal sangat dingin. Lalu berikutnya, adegan pun kembali pada timeline saat ini. Di sini setelah Hermes mendengar cerita dari Ares tersebut, Hermes pun bertanya-tanya, mengapa Hades sebegitu mengkhawatirkan adik-adiknya. Lalu tak lama kemudian, tiba-tiba Adamas muncul di tempat para dewa Yunani. Melihat kemunculan Adamas, Ares dibuat terkejut karena dirinya masih mengira kalau Adamas telah mati dibunuh oleh Poseidon dahulu. Sementara itu, di sisi lain, Zeus dan Hermes malah terlihat brengsek seperti biasa dan tak terkejut sama sekali. Yang bahkan menariknya, di sini Hermes menyebut Adamas sebagai Adamantian. Jadi dahulu, ketika Adamas dibunuh oleh Poseidon, Hermes mendapatkan telepon dari Hades untuk menyelamatkan Adamas. Hermes pun membawa Adamas pada dokter Beelzebub, yang tentu saja Beelzebub bersedia mengoperasi Adamas karena permintaan dari Hades. Dan sejak saat itu, Dewa Adamas pun sudah dianggap musnah sepenuhnya. Sementara di saat yang sama, lahirlah dewa baru bernama Adamantian yang kini mendiami Helheim atau dunia bawah. Lalu Hermes pun juga berkata pada Ares kalau Poseidon juga mengetahui Adamas masih hidup. Menurutnya, jika Poseidon benar-benar berniat membunuh Adamas, tidak akan ada sepotong Adamas pun yang tersisa untuk disatukan kembali. Dan ya, chapter pun ditutup dengan Adamas yang menjawab pertanyaan Hermes tadi, kenapa Hades sebegitu khawatir pada adik-adiknya yang merupakan para dewa tersebut? Menurut Adamas, Hades tak memiliki alasan terkait dengan hal itu. Karena meskipun dirinya adalah dewa sekalipun, sebagai seorang kakak sudah menjadi kewajiban untuk Hades melindungi adik-adiknya. Di akhir sedikit informasi dari Mimin, ada rumor yang menyebutkan kalau di chapter berikutnya ronde ke-7 ini akan selesai. Dan jika memang seperti itu, dilihat dari kondisi pertarungan saat ini, keunggulan sudah berbalik pada Hades. Di sisi lain, teknik andalan Qin yang mampu menghancurkan momentum serangan lawan pun, yaitu bola udaranya, sudah tak bekerja pada Hades. Belum lagi saat ini Qin Shi Huang juga sudah menderita luka yang cukup parah, yang mungkin membuat Qin tak bisa menggunakan lengan kirinya lagi. Pertanyaannya, mampukah Qin Shi Huang membalikan keunggulan lagi dan mengakhiri ronde 7 ini, atau sebaliknya? Dari segi motivasi, menurut Mimin, Qin Shi Huang lah yang lebih pantas untuk menang, mengingat bagaimana masa lalu Qin dan juga janjinya untuk menjadi raja yang terbaik. Sedangkan motivasi Hades sebenarnya tidak terlalu spesial. Simpelnya, Hades hanya menjalankan kewajibannya sebagai seorang kakak. Tapi jangan salah, tekadnya lah yang luar biasa. Meskipun motivasinya tidak sekuat Qin Shi Huang, tapi tekad yang dimiliki oleh Hades ini sebanding atau mungkin lebih besar dari Qin. Ya, kita lihat saja apa yang akan terjadi berikutnya di chapter yang akan datang bulan depan. Apakah Qin yang akan menang? Apakah Hades yang akan kalah? Atau mungkin pertarungan akan berakhir seri dengan kedua petarung sama-sama gugur. Nah, mungkin kurang lebih itulah pembahasan dari Mimin untuk chapter terbaru ini. Mohon maaf untuk kesalahan dan kekurangannya. Like, share, subscribe kalau suka. Komen bila ada kritik dan saran. Terima kasih telah menonton. Ciao.